Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sholat subuh Masjid Gunung Sari Indah rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pagi hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita dapatkan. Dan ada satu nikmat dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, yaitu nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat subuh pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Gunung Sari Indah, guna memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ba'da sholat subuh kita bisa menggunakan waktu di kesibukan waktu sehari-hari memang banyak kesibukan, tapi di antara kita masih menyempatkan waktunya, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama atau bareng-bareng taklim seperti yang akan kita laksanakan pada subuh pagi hari ini. Jamaah rahimahullah, langsung pada urutan yang berkaitan dengan masalah perawatan jenazah, insya Allah sampai pada cara sholat mayat ini, losgi mengkafani sampun sudah nih. Kemudian berikutnya setelah kafani, tapi mestinya jamaah rahimahullah dia tidak terlalu lama antara waktu memandikan, mengkafani, dan sholat, tidak semuanya harus kata baik sat-sat gitu ya. Nggak perlu lama-lama. Maka kalau ada yang merawat orangnya lebih daripada cukup, seharusnya memang harus dibagi beberapa tim lah. Ada nanti bagian memandikan sendiri, juga menyiapkan, ada bagian yang mengkafani. Jadi tidak terlalu lama menunggunya. Atas kalau sudah dikafani, ya segeralah untuk dilaksanakan sholat. Kita baca ketetapan putusan tarjih ini. Subhan kemudian shollu sholatlah kalian alal mayit, terhadap mayit atau atas mayit, ba'da sesudah kamal sempurna semuanya urusan dengan tohar ini, dengan masalah
sucinya untuk membalikannya. Kemudian juga tentunya juga sudah dikafani. Oke, jadi dan cara sholat tersebut disuruh disolat sebagaimana sholat pada umumnya. Saat sholat yang tidak ada beda sama sekali namanya sholat apapun, baik sholat jenazah dengan sholat yang lain, syarat-syarat sholat sama. Di hadis karena ada hadis dari sahabat Jabir, bahwasanya sesungguhnya rajulan ada seorang laki-laki minal muslimin dari kalangan orang Islam, tufiya diwafatkan oleh Allah. Kami fa'il pelakunya wafatkan itu ya Allah sendiri di Khaybar. Khaybar adalah daerah yang cukup jauh dari kota Madinah, kira-kira sejauh 160 km. Dulu awalnya dihuni orang Yahudi Khaybar ini. Kemudian oleh Rasulullah karena tidak perjanjian, akhirnya pengusiran yang terakhir itu adalah di Khaybar oleh Rasulullah dari kota Madinah. Wa annahu, dan sesungguhnya dia dzikira disebutkan tentang masalah kematiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah menyampaikan sabdanya, sallu, diperintah amar, salatlah kalian semuanya ala sahibi itu, kepada sahabat kalian, yaitu laki-laki tadi yang wafat di Khaybar. Al-hadis hadisnya Rasul Khamsah diadakan oleh 5 hadis illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Sekali lagi ini semuanya menggunakan istilah di dalam kitab Al-Maruf maupun dalam kitab Al-Awwal. Insyaallah yang dikutip di dalam BPT ini mengutip dari 2 kitab tersebut, bukan mengutip dari sumber realnya, sumber aslinya. 5 itu diantaranya ya Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, kecuali Imam Tirmidzi, ya Imam Ibnu Majah dan Imam Nasai. Walaupun tidak ada di Muslim, tidak ada di Bukhari, hadis ini sahih, bisa dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ada lagi hadis yang lain, hadisin Abu Hurairah. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man siapa saja syahidah, menyaksikan, maksudnya itu ikut nelayan saparimo, ya, utawi saparimo, al-janazah, terhadap jenazah, hatta yusollah, sehingga dia juga ikut sholat alaiya, kepadanya, kepada jenazah tersebut. Falahu, maka ada ganjaran baginya qira'ah. Ya. Ini kan istilah yang disebutkan Rasulullah, tapi sahabat ketika itu bergerti istilah apa ini? Istilah khusus ketika itu, ganjarannya sebesar qira'ah. Waman, dan barang siapa sayyidah, barang siapa juga ikut menyaksikan, ikut nelayan, hatta di samping dia sholat dan seterusnya, hatta yukafan, sehingga dia juga ikut sampai dikuburkan ke makam. Falahu, maka ada baginya ganjaran qira'ah, 2 qira'ah. Tapi ini tulisannya muncul ini. Gila, ditanyakan. Ada yang menanya kepada Rasulullah, karena sahabat yang ngerti apa bahasa qira'ah itu. Apa qira'ah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud 2 qira'ah?
tidak ada beda sama sekali. Ya pakai tawaro dan macam-macam ya. Bidiyati khalisatin liwajhillah, dengan niat tulus ikhlas karena mencari ridho Allah. Darinya di antaranya disebutkan dalam hadis yang sangat populer, sangat masyhur ya. Dalam hadis yang ini dalam Sahih Bukhari disebutkan nomor pertama kali, nomor 1. Kalau di Muslim insyaallah disebutkan sekitar 1406 kalau nggak salah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya hanya dengan termasuk innama. Ini itu kan dulunya menjadikan takkid. Ma itu apa-apa kalau digabung menjadi ada hasab, pembatasan. Jadi bahwasanya hanyalah al-amal, amal-amal atau perbuatan-perbuatan binniyati digabungkan kepada niatnya. Maksudnya hadis ya. Wa innama likulli ma nawa, dan hanya saja bagi orang-orang mendapatkan pahala tergantung nawaitunya, niatnya apa. Catatan kami di dalam KBT 23 Tuntunan Sholat 5 Waktu Keputusan Nastarji ke-29 di Jakarta tahun 2015 ada penjelasan tentang masalah niat, yaitu dalilnya merujuk pada hadis yang lain disampaikan dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah, bahwa sesungguhnya Allah la yaqulu, tidak melihat ila suarikum, melihat kepada suara bentuk berupa wa awalikum, juga Allah tidak melihat harta kamu. Walakin akan tetapi yang dulu Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kamu semuanya, wa amalikum, dan amal perbuatan kamu semuanya. Diberikan penjelasan seperti ini dalam buku 3. Melihat kepada hati dan amal dalam hadis Abu Hurairah di atas artinya melihat kepada niat di dalam hati orang tersebut ketika melakukan suatu amal. Penggunaan hadis ini sebagai dasar hukum niat terdapat dalam kitab Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i Al-Maqsud As-Salafi. Nah, para fuqaha di antaranya fuqaha Imam Syafi'i, yang dimaksudnya itu apa? Al-irada, ada maksud kehendak, al-mutawajjih, tawajjuh, menghadapkan nahwa seperti al-fi'li, dengan perbuatan di mana perbuatan tersebut ikhtiar untuk mencari liwajhillah, ridhonya Allah Ta'ala. Baik bisa, dan perbuatannya ini dijelek-jelekan ya, dihukmi dengan cara-cara hikmah dan hukum-hukumnya. Jadi oleh karena itu ya, niat adalah kehendak, maka tempatnya adalah dalam hati dan merupakan perbuatan hati, sehingga tidak dilafalkan, tidak dibaca. Dalam kitab tersebut dikatakan seperti itu ya. Seorang ahli fikih di dalam Syafi'i menyatakan tempatnya itu di dalam hati. Jika seorang berniat dengan hatinya tanpa diucapkan dengan lidah, itu sudah cukup. Nah, di antara mazhab kami Syafi'i ya, ada yang mengatakan niat itu dengan hati dan dilafalkan dengan lidah. Siapa di antaranya? Imam Nawawi. Ini tidak benar. Jadi di kalangan ulama Syafi'iyah tidak terjadi debat. Terluka niat dibaca. Karena niat itu adalah maksudnya di dalam hati. Inilah keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab tersebut. Memang ya rahimahullah ya, tidak ada tuntunan melafalkan niat dari Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah diriwayatkan melafalkannya.
lebih kuat, lebih utama. Ya. Jelasnya. Disertai dalil di antaranya sebagaimana kalau kita puasa itu walaupun belum puasa malam harinya sudah dianjurkan kita, bahkan bukan anjuran lagi, menjadikan syarat untuk niat malam hari atau menjelang subuh ketika puasanya puasa Ramadan. Puasa sunat boleh siang hari, asalkan mulai subuh tidak ada sarapan lagi. Ini wakabir, takbir lain. Takbir bagaimana? Allahu Akbar, ada takbir. Kalau Allah itu bukan takbir, kalau bar itu baru takbir. Kadang sering kita melihat yang rahimahullah sedikit mengingatkan kita bersama-sama. Di dalam masalah sholat jamaah itu sudah diatur tertib berdasarkan Rasulullah. Dalilnya dari sholat dengan sabun ke sholat. Imamah julal imam bila kita mati. Hanya saja imam itu diangkat, ditunjuk untuk diikuti. Faidah kabar apabila imamnya takbir Allahu Akbar, fakabbiru maka makmum takbir Allahu Akbar. Tapi wala tukabbiru, janganlah kamu makmum tergesa-gesa takbir hatta yukabbiru, sehingga imam baca takbir. Kalau imam makmumnya takbir, si Allah kemudian makmumnya ikuti baca Allah. Nonton itu nonton sesuai dengan dalil. Gampangnya kita dengar. Gampangnya kalau kita ibaratkan kados tiap garis berbaris itu. Kemana nih? Masih belok kanan, pasukannya gerak. Betul tertib tadi. Diseneni dari komandan. Baru kalau belok kanan, gerak. Itu maksudnya itu. Itu baru dikatakan takbir. Si Allah kemudian mau melok gerak semuanya. Tapi ini betul tertib. Nyalain dalil. Kesusu di boten ansar, lambat di boten ansar. Lambat apa? Barisi nomor siji, kan begini nomor siji. Takoya nomor siji. Tapi ketika imam takbir, kata takbir, bukan ini apa? Waktu itu kata Imam Abu Hanifah, kalau ada makmum walaupun dia katanya awal, tapi kalau imam takbir gak takbir, waktu itu boten masuk makmum yang sempurna dalam sholat jamaah. Dia dimasukkan kategori makmum masbuk. Boten dijawab makmum masbuk, boten sempurna. Pahalanya artinya gak maksimal. Kalau semuanya 27 dapat, tapi gak maksimal karena dia tak ikuti takbir ketika imam takbir itu dari Allah. Kita lanjutkan sedikit mengingatkan kita kembali. Supaya kemudian setelah takbir, namanya takbir ikhram ya. Iqra'u bacalah al-Fatihah, surah al-Fatihah. Wasallu, dan nyambung di sini berarti bukan sunnah. Artinya pada Fatihah dalam buku pertama ya, masih menggunakan kalau buku 3 ada penjelasan tambahan. Dalam buku pertama setelah takbir yang pertama kemudian membaca al-Fatihah, berarti tidak pakai kitab, langsung dilanjutkan baca apa? Sholawat. Wassallu ala nabi, dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini takbir yang pertama. Zuma kemudian kabirul takbir lagi Allahu Akbar. Zuma kemudian di sini setelah takbir akhlisu, ikhlaskan lahu kepadanya ad-du'a, yaitu kita berdoa. Summa kabiru, kemudian takbir lagi ya. Ada ya, berdoalah. Ini takbir yang ketiga. Summa kabiru, kemudian takbir lagi yang keempat. Summa lahu, kemudian berdoalah. Jadi takbir keempat di sini perintahnya di APT masih disuruh baca doa. Jadi ada 4 takbir.
di sini ada yang perlu digarisbawahi dalam makhluk ini. Kadang-kadang di antara kita masih debat kepada putusan takdir sampai sekarang. Buku pertama dan buku ketiga tidak ada lawan ini kalimatnya ini. Oke, digarisbawahi. Rofiin diangkat, apanya diangkat? Media tangan kalian semuanya. Idza nyanyikannya atau ketika kulli tiap-tiap takbir. Setiap kita baca Allahu Akbar pertama dan terakhir empat takbir tadi itu kita di sini diperintahkan mengangkat apa? Kedua tangan. Biasanya ini betul bisa didebatkan. Wayakun ada wujudnya doa inafi seperti ini. Allahumma fir lahu, ya Allah ampunilah lahu baginya. Kenapa menanggung? Ya dari ini kalau kita pahami bunya ini bisa dipahami kalau kita bukan al-zanazah, bukan kepada jenisnya, tapi al-mayyit. Mayyit itu bisa satu, bisa 10, itu juga mayyit. Bisa perempuan, bisa laki-laki juga tidak perlu diganti Allahumma fillah, Allahumma fillahuma tidak, Allahumma fillahu tidak, Allahumma fillahuna tidak. Cukup Allahumma fillah. Kenapa lahunya ini kepada al-mayyit? Warhamhu dan alhamdulillah wa kasihanilah dia, wa'afihi dan berikan afiyah, wa'fu anhu dan maafkanlah kepadanya, wa'akrim dan muliakan rizlahu tempat turunnya, wawasi dan luaskan al-falahu tempat masuknya, wasilhu basuhlah atau mandikanlah dia bimain dengan air, wasalji dengan sabtu, wadaqihi dan jauhkan atau bersihkan dengan khotoya dia kotoran-kotorannya, kamainam wasabul abiyadu minat danas, sebagaimana bersihnya pakaiannya yang putih dari noda-noda hitam. Wabdilu dan gantilah kita tempat tinggalnya khair, lebih bagus dari tempat tinggal ketika di dunia. Wahlan dan gantilah maksudnya keluarganya khairan, lebih bagus min ahlihi dari keluarganya. Boleh jadi mungkin keluarganya ya, pada waktu di dunia nanti ternyata di akhirat tidak kumpul. Boleh jadi seperti itu. Maka di sini Rasulullah juga mengajari bahwa gantilah keluarganya lebih baik daripada keluarga ketika di dunia. Di akhirat tidak kumpul, keluarganya ternyata tidak di surga. Tapi kita semoga semuanya kita dan para kita semuanya menjadi ahli surga. Amin. Min ahli dari keluarga. Wa zaujah pasangannya, judulnya boleh jadi suami istri, kedua-duanya tidak ahli surga. Satu di antaranya mungkin suaminya atau mungkin istrinya. Maka wa zaujah pasang-pasang khairan, lebih bagus fi zauji dari pasangannya atau suaminya. Waqi dan selamatkan atau jauhkan fitnah dari fitnah al-qabr, fitnah kubur. Fitnah kubur di antaranya atau kubur. Wa adab dan adabnya. Ini keterangan di dalamnya. Ini dibaca yang pertama. Jadi kita lihat au dan yang lainnya apa di antaranya? Allah maghfir, Allah berikan ampun. Ya hayyina kepada siapa saja di antara kami yang sedang masih hidup. Wa mayyidina dan berikan ampun kepada siapa saja di antara kami yang sudah meninggal dunia. Wa syahidina dan berikan ampun bagi siapa saja di antara yang ikut layar menyaksikan ya, proses populasi jenazah. Oh ini adalah berikan ampun pada orang-orang yang tidak hadir di antara kami yang tidak ikut cawe-cawe masalah jenazah. Wasohirina dan berikan ampun kepada kami orang-orang yang kecil-kecil. Wakabirina dan berikan ampun kepada kami orang-orang yang tua-tua. Watakarina dan berikan ampun kepada orang-orang laki di antara kami. Wausana dan berikan ampun kepada kami di antara orang perempuan. Allahumma ya Allah, man siapa saja pakai tahu yang kau hidupkan minna di antara kami, fa'ahihi al-Islam. Semoga kau hidupkan dalam keadaan beragama Islam.
Ini berarti bisa dibaca di takbir yang ketiga atau takbir yang keempat. Kenapa? Karena takbir yang kedua nanti kalinya yang dibaca adalah Allahu lalu warhamdani. Allah ini atau yang lain dari dua tersebut, imma dari apa-apa, warota yang ada urut itu adalah cerita yang sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih maksudnya itu, doa sahih silakan. Sementara ini bagi anak kecil ada doa tambahan. Apa? Allahumma ya Allah, ij'alhu jadikan aku, yaitu mayit tersebut lana kepada kami salafah yang mendahului kami, maksudnya itu sebagai menyebutkan yang apa ya Allah. Wabarakatuh, dan itu sebagai tabungan kami Allah. Wajar dan berikan pahala kepada kematian anak kami. Suma kemudian salim, berarti kan tadi dibaca di menjelang ya salam, berarti takbir yang keempat. Kata selisih sholat sebagaimana salam ketika kita sholat. Kita lihat rahimahullah ya, memang di APT salam yang lengkap, pakai wabarakatuh. Dan rata-rata selama ini diamalkan bukan hanya di kalangan kita, orang-orang lain, saudara kita juga mengamalkan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam sholat jenazah. Tapi ternyata ketika berkaitan dengan salam pada sholat rawatib dan sholat-sholat yang lain, di antara kita kalau kami amati ada dua. Yang banyak justru adalah salamnya tidak lengkap, termasuk di masjid kita. Yang banyak kita. Padahal putusannya di sini yang rahimahullah, kalau kita ngaji kitab sholat di sini, kitab sholat salamnya lengkap. Dan putusan pertama kali tarjih membahas itu kitab sholat sekitar tahun 1929. Awal pertama kali putusan masalah sholat, termasuk bab iman ya. Baru dibahas ulang ada beberapa masukan-masukan. Satu angkat kembali sekitar tahun 2015. Musyawarah tarjih di Jakarta muncullah di buku 3. Di buku 3 di sini tanganku ada dua kata ragam dua salam di buku 3 ini. Tapi masih menguatkan dalam buku pertama salamnya masih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini. Kemudian di sini dalam buku 3 ada tambahan. Boleh ya, boleh membaca salam yang lain, di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud bagaimana? Saking tadi itu munculnya satu abad ya, munculnya satu abad. Baru muncul ada salam yang banyak dilakukan oleh jamaah-jamaah kita. Padahal putusan awal dan diputuskan ini dibahas bukan sekali, 3 kali dibahas lagi. Dalam penjelasan belakang dikuatkan lagi dalam HPT berapa? Dikuatkan lagi tentang bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di buku 3 dikuatkan, bukan dibatalkan, lengkap itu. Kemudian dibolehkan salam selain itu, diantaranya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai tambahan kami. Doa tersebut yang rahimahullah merujuk pada keterangan dalil, di antaranya 5 rawat Ismail Al-Mudi di kitab sholat, dalam kitab sholat Al-Nabi kepada Rasulullah SAW. An-Nabi Muhammad dari sahabat Nabi Muhammad qala telah mengatakan, inna sunnah, sesungguhnya sunnah di sholat, yaitu di dalam sholat